Masih delay mah. Sinyalnya susah ya Oh. gini ya. Ya, Iya, kan masih enggak. delay di sini mah. Udah enggak apa-apa. Nanti ini kelihatan juga. Di IG belum ada yang lihat. Udah mulai Mas. Masa? Nggak percaya ya kawan? Udah nih. Ini kan sinyal. Tuh masih biru-biru dia. Udah. Udah mulai. Masih biru. Tuh kan? Kita masih terdiam. Oh di sana udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Ya, nanti malah ketampilan Mas. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Oh, iya. Ayo Mbak Esther mau buka. Ini Mas Dwi aja. Lanjut. Hah? Aku yang buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran Mas? Coba dites dulu. Kedengeran, benar ya? Halo, Halo, para kawan pajak. pemirsa BTS Bengkalis Talk Show. Seneng banget nih Mbak Esther, aku akhirnya bisa ikutan BTS lagi setelah sekian purnama aku nggak ikutan ya. Nggak pernah diajak Mas Boy. Sore ini akhirnya alhamdulillah bisa mencoba BTS lagi, ditemani oleh siapa? Sebelah saya ini. Saya Esther, penyuluh di KPP Pratama Bengkalis. Oh, maksudnya Mas sebelah Dwi. yang sini, Mbak. Sebelah sini. Mas Dwi belum kenalan. Ya, jadi sebelum kita mulai acaranya, Mbak, aku minta waktu sebentar. Aku mau izin klarifikasi. Ya, teman-teman yang Ini apa nih, nonton serius banget? Bengkalis Talk Show. Mas Boy, Oh, iya. aku mau klarifikasi, Mas. Apa tuh? Aku sebenarnya bukan wasit timnas pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Lu nggak ngerti. Ya. Orang salah. Kalau Kita ya, salah. karena orang banyak salah sangka. Emang Mbak. mana sih? Ya, Iya loh, sekarang lagi banyak dihujat wasit itu. Oh gitu. Si botak gitu kan. Oke, Nah, aku bukannya. Ya, aku klarifikasi dulu. Beda, Kalau beda, aku beda. bukan wasit pertandingan timnas Indonesia lawan Bahrain. Nah, itu aja. Nama dulu dong. Namaku Dwi, aku juga saya juga penyuluh di KPP Pratama Bengkalis. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Mbak Esther juga terkait informasi baru ya Mbak ya? Iya. Informasi baru yang ada di Sistem perpajakan. kita. Ya Yang mungkin sebetulnya bisa jadi kawan-kawan pajak juga udah tahu, udah pernah denger-dengar juga. Cuman kita mau mengenalkan, siapa tahu ada yang terlewat gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kan di perpajakan kita selalu ada reformasi ya Mbak ya, selalu ada betul. perbaikan-perbaikan kan ya. Nah salah satunya ini yang mau kita bahas ini, ada sistem baru namanya Taxpayer Account Management Iya. atau TAM. Jadi taxpayer account management ini tuh maksudnya salah satu bagian dari Cortex ya Mas Dwi ya. Salah satu bagian perubahan itu ya, Iya, perbaikan salah satu itu. bagian. Jadi Cortex ini adalah intinya sih sistem perpajakan. Itu nanti semuanya akan terintegrasi ya. Menggunakan satu aplikasi, terus datanya lebih akurat dan lebih mudah untuk digunakan oleh wajib pajak. Nah, di sini kita mau bahas taxpayer account management. Maksudnya itu adalah akun yang dimiliki oleh wajib pajak ya. Akun yang dimiliki oleh wajib pajak. Oke. Jadi sebetulnya ke depannya kan kita bakal ada sistem baru yang TP Portal itu ya Mbak ya, ada iya. TP Portal. Nah di dalamnya itu teman-teman itu ada namanya TAM Iya, atau Tax Account Management. Memang kita pakai bahasa Inggris karena Iya. perpajakan kita bakal mendunia ya. Kenapa enggak? Kenapa? Enggak. Apa yang jelas Mas? Kenapa enggak gitu? Why not? Oh why not? Ya. Tapi nantinya kalau dari aplikasinya itu akan tersedia dalam Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia juga ya Mas Dwi ya. Bahasa Jawa belum diakomodir Belum ya? diakomodir. Bahasa Batak apalagi. Jadi belum. sebenarnya intinya ya TAM ini ya sama aja sih kayak DJP online ya maksudnya ya, Betul. menggantikan DJP online Betul. gitu. Ya kayak gitu intinya. Ya, jadi nantinya teman-teman itu di sistem kita bakal cuman pakai satu sistem, namanya TP Portal ya kan, gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, yang di dalamnya itu salah satunya adalah tax account management. Isinya itu ya informasi tentang hak kewajiban wajib pajak ada di situ ya, kan gitu Iya. ya Mbak ya. Terkait proses pengelolaan informasi perpajakan masing-masing wajib pajak. Betul. Gitu. Jadi kalau DJP online itu kan kemarin cuman memuat sedikit informasi Mas Dwi Betul, tentang wajib pajak. Paling cuman ada nama, alamat, nomor HP ya kan, sama email, terus apa lagi?
ya email, telepon gitu-gitu aja sih. Iya, cuman itu Intinya nggak doang terlalu yang banyak iya. informasi yang bisa Iya, disajikan kan itu ke wajib doang, pajak. terbatas di situ, terus paling cuman arsip SPT. Betul. Nah, tapi kalau nanti di Cortex, khususnya di Taxpayer Account Management ini, benar-benar semua informasi perpajakan, pokoknya kalau sebutannya 360 derajat 360 derajat ya. overview, iya. Jadi ada banyak banget, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, terus apa namanya, ikhtisar profil, bahkan nanti ada juga buku besar wajib pajak tuh. Buku besar. Iya. Kira-kira buku besar tuh sebesar apa tuh, Mak? Bukan. Oh, bukan. Sebesar Bukan apa? letter-letter kayak gitu Bukan, ya bukan kayak maksudnya, gitu ya. tapi ya intinya keuangan wajib pajak itu semuanya tercatat di aplikasi tersebut, debit kreditnya kelihatan jelas. Nanti ada kita bahas sedikit Iya. ya, teman-teman. Jadi pajak. emang sebetulnya kalau kawan-kawan pajak, teman-teman pajak kan udah akrab lah dengan DJP online. Nah, sistem kita yang terdahulu DJP online itu dirasa belum terlalu memberikan informasi yang Betul. lebih lengkap gitu kan Iya, ya. Makanya dilahirkanlah TAM ini TAM ini, biar ya. lebih komprehensif gitu kan, lebih akurat, lebih istilahnya apa yang Andal, real time ya. iya, Nah, real terus time. bisa akses di mana aja juga, Betul, kapan bisa di aja. mana aja. Jadi manfaatnya itu apa aja kalau boleh dirangkum itu apa aja, Pak? Manfaatnya itu. Jadi dia terintegrasi, Mas Dwi. Terintegrasi. Jadi Apa tuh intinya artinya tuh? semua data perpajakan WP itu tuh di satu aplikasi itu. Ya termasuk kalau sekarang kan kita tuh menggunakan ada banyak aplikasi ya. Betul. Misalnya untuk PPN beda lagi, PPN sendiri pun udah ada 3 aplikasi. PPN aja udah banyak ya? Iya, Ada udah banyak. e-Invoice. Terus ada DJP online, belum lagi yang betul. website-website gitu yang lain. Nah, tapi kalau dengan adanya Cortex, TAM ini nanti itu semua terintegrasi kawan-kawan pajak. Kemudian ada lagi manfaatnya itu andal, artinya Andal. informasinya itu ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Andal itu sesuai dengan yang Kebutuhan, kebutuhan. betul, relevan Bukan dengan swallow atau apa gitu ya. Andal jepit. Nah, tipis-tipis aja. Tipis-tipis respect. Tipis-tipis respect. Oke. Terus apa lagi sekalian itu, Pak? Terus komprehensif. Komprehensif. Apa itu? Pokoknya ya itu tadi saya bilang Mirip-mirip terintegrasi lah ya. 360 derajat Oh. ya kan. Pokoknya detail banget gitu. Semua Kayak kamera data. itu ya, kamera Iya. 360 derajat itu ya, bisa muter sekeliling gitu kan. Iya, kayak gini. Ya. Dan yang itu tadi dapat diakses kapan aja, di mana aja. Betul. Jadi siapa tahu model-model teman kita nih, Mas Boy ini biasanya kan malam-malam suka susah tidur deh kan. Oh gitu. Ya, gelisah-gelisah, pengen lihat-lihat Mendingan buka di SPT buka. kan. Aduh, dia kalau stres bukanya tuh bukan Instagram. Oke, jadi- DJP online biasanya. Ya kan, Mas? Iya. Kalau gabut nerbitin faktur dia. Aduh. Gitu. Makanya kalau untuk yang ini Meleng dikit bisa faktur. 24 jam ya kan, Oke. bisa kapan aja. Sangat mengakomodir untuk orang-orang seperti Mas Boy ya. Tiba-tiba bangun Iya. tidur, aduh, belum lapor SPT. Oh, langsung buat. Kapan aja bisa. Itulah emang kehidupan pegawai pajak kayak gitu semua sih. Betul. Asik. Selalu berkutat dengan Betul. SPT dan yang lain. SPT. Tapi yang benar sih terintegrasi itu jadinya kan selama ini kan PKP aja banyak ya, Mbak ya. Iya, Ada banyak. e-tech invoice, ada apa namanya Innova, Innova, ada web faktur, betul. Iya. Belum lagi lapornya di mana. Iya, ambil nomor seri Betul. di mana gitu Iya, kan. nomor serinya di Perpanjang mana, buat sampel faktur di di mana mana. gitu. Terus informasi-informasi tadi juga mencar-mencar ya kan. Iya, profil WP pun ada macam-macam. Ada yang di iTex pun ada, Iya, ada di iTex singkat, ada. di DJP online juga ada, Betul. terus di web faktur juga ada sedikit. Makanya diintegrasikan ya, Betul, disatukan jadi diintegrasikan dan semakin lengkap makin gitu. lengkap. Betul. Apa aja yang lengkapnya ya banyak banget, mulai dari nama, terus di sini ada apa nih? Jenis wajib pajak, Banyak, kategorinya orang pribadi atau badan, statusnya apa. Jadi wajib pajak bisa cek nih statusnya aktif atau Betul. enggak. Karena kadang-kadang ada loh wajib pajak Datang. datang ke kantor, cuman dia pengen tahu dia NI atau enggak. Nah, itu. Jadi Ya kan kan? padahal cuma mau butuh Kantor status loh, aja Mas. nih. Naik kapal, ya kan? Iya. Naik kapal, nginep, cuman pengen tahu NI atau enggak. Ya. Nah, nanti kedepannya nggak perlu ya kan? Ya, jadi bisa lihat buka di status. taxpayer account management. Manajemen. Akun atau akun sih namanya? Bahasa Inggrisnya account, bahasa Account, Indonesianya akun. Manajemen akun wajib pajak. Wajib pajak, Gitu ya, betul. bahasa Indonesianya Ya. kayak gitu ya. Nah. Itu betul. Nah, terus ada tanggal terdaftarnya di mana, kanwilnya apa, KPP-nya apa, terus
ada juga KLU, kode klasifikasi lapangan usaha, itu mas di DJP online juga udah ada ya sekarang ya. Terus Kode di sini billing ini yang gitu-gitu baru ya. nih mas, Apa itu? saldo saat ini. Saldo. Jadi yaitu dia tersedia dalam tab debit dan kredit. Oh, saldo itu siapa tahu ada deposit ya. Betul. Jadi ada deposit. yang namanya baru namanya deposit pajak gitu, kawan pajak. Jadi kawan pajak kalau misalnya ada uang lebih gitu kan. Dan nggak mau dan takut telat bayar Iya. pajak, Bagus itu depositkan. buat jaga-jaga bisa didepositkan Iya. dulu dan itu akan secara transparan ditunjukkan di aplikasinya. Lebih transparan ya. Mm-mm. Karena betul juga sekarang itu kalau di apa namanya BTS sebelumnya udah dikenalin tuh deposit ada ya? pajak udah Mm-mm. dikenalin. Memang betul sih. Karena siapa tahu ke depannya Mm-mm. Namanya manusia mungkin ya, ya. mungkin kantor pajak apa DJP mungkin berpikiran oh ke depannya nih kalau orang banyak duitnya ini mau disumbangkan kemana gitu kan. Ke negara aja lah gitu. Deposit Iya. aja lah gitu kan. Daripada jajan sebelah atau apa. Bagus kita bayar pajak. Gitu mungkin ya. Sungguh mulia. Ya, deposit. Nah, itu nanti bisa saldonya dilihat di THM ini ya. Iya, di buku besar. Di buku besar. Di saldo kelihatan. Kalau Jadi- ada buku besar, buku kecilnya di mana lihatnya, Pak? Nggak ada. Saya nggak bisa jawab. Nggak ada ya. Jadi kalau buku besar itu ada sisi kredit. Kredit itu Hmm. hak yang dimiliki wajib pajak, Mas Dwi. Jadi misalnya dia melaporkan SPT lebih bayar. Hmm. Itu kan berarti haknya dia ya. Misalnya memang belum mungkin akan ada penelitian ya pasti dari petugas pajak, tapi itu muncul dulu tuh saldonya di situ. Oke. Terus misalnya ada SKP lebih bayar gitu. Terus Jadi kalau ada kalau kredit itu hak yang hak ya, yang Iya. ibaratnya yang menjadi hak wajib pajaknya itu termasuk akan dilihat deposit. di Kalau ada udah bayar deposit itu masuk di Masuk kredit. di kredit. Terus debit, kalau debit itu berarti kewajibannya, berarti misalnya ada tunggakan pajak, terus ada SPT kurang bayar gitu dan seterusnya. Jadi yang belum dibayar itu masuknya di debit gitu Masuknya ya. di debit iya. Nah, kalau ada sisa bukan sisa, ada simpenan saldo Iya, di saldo. kredit. Iya benar. Jadi tinggal Kelebihannya sebenarnya gitu. tinggal mau bayarnya nggak usah buat billing lagi, maksudnya gitu kan ya. Iya, Tinggal iya, ambil aja betul. dari sisi kredit tadi gitu kan. Betul. Gitu. Dan itu bisa dilihat, keren banget kan sekarang kan. Jadi intinya nggak mau ketinggalan dari bank gitu loh. Iya. Kalau betul. bank kan kita bisa cek saldo kita berapa, mutasinya betul. gitu kan, terus dan lain-lain. Ada juga bahkan mereka juga punya notifikasi yang dikirim ke email. Kita juga akan kayak gitu. Oh, nanti ini dikabarin juga notifikasi Kita gitu. bisa minta kalau misalnya minta notifikasi ke email, SMS atau dan di aplikasi ini juga Mas Dwi. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu terekam gitu. iya terekam. Oh, jadi ada BPS-nya, historinya iya gitu betul. ya? BPS-nya Betul, ada gitu kan, macam-macam pokoknya semuanya ada deh di notifikasinya. Ada notifikasinya. Jadi keren enak juga banget ya. gitu untuk digunakan oleh wajib pajak. Iya betul. Jadi memang lebih ini sih, lebih lengkap jadinya. Jadi wajib Iya. pajak nanti kedepannya itu dengan adanya taxpayer account management itu jadi lebih menjalankan hak kewajiban perpajakannya akan lebih mudah gitu ya. Betul, lebih mudah, lebih Udah transparan, lebih lengkap datanya komprehensif, gitu. terintegrasi, nggak perlu mikirin banyak aplikasi. Terus- Hemat memori. Iya emang Storage. memori betul. Terus misalkan ada permohonan juga bisa ngecek dari situ ternyata Nah ya. iya, jadi itu tadi yang di 360 derajat overview itu ada kasus aktif. Jadi kalau misalnya WP ada permohonan aktif, misalnya apa nih yang sering permohonan SKB, PBK biasanya, PBK, SKB, pemindah betul. bukuan. Heeh. Nah itu wajib pajak langsung muncul di akunnya wajib pajak gitu dan bisa juga dimonitoring prosesnya sudah sampai mana. Oh, Kalau iya. misalnya sudah selesai, dokumennya pun bisa di-download langsung gitu. Oh, bisa diunduh ya? Iya, bisa. Gitu betul sih. Karena sekarang memang untuk yang DJP online memang belum sesempurna itu gitu. Betul, memang, masih sederhana lah ya. Iya, kadang-kadang kalau nggak salah di DJP online juga belum akomodir histori pembayaran kan? Iya belum Udah ada. belum Jadi ada kan, WP kalau itu nggak salah kan? kalau misal udah bayar kayak nggak bisa cek gitu. Nggak bisa loh. ngecek lagi Iya kan? harus Nah. bisa sih cek tapi di rumah konfirmasi NTPN itu Oh kali iya, ya. ada di rumah konfirmasi Dan itu NTPN. pun ada Sorry, lupa. delaynya mas, Oh, ya ada kan? delaynya. Ada delaynya kayak Iya, lupa, misalnya ada ding, misalnya ternyata. beberapa detik lalu baru bayar tuh belum muncul gitu.
Kalau di sini memang dibikin lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Oke. Terus ada ini nih, daftar kode billing yang belum dibayar. Oh, ada juga. Jadi Iya. udah iseng buat billing tapi nggak setor gitu. Iya, jadi kan kelihatan tuh, oh tadi misalnya ke distract gitu kan, ya udah jadi bisa ingat lagi Oh, gitu. iya. Ada daftarnya. Ya Terus- kadang-kadang kita kan manusia namanya Iya, suka lupa gitu kan. betul, apalagi yang- Kadang-kadang kita aja pergi Hmm. mau keluar kota atau kemana gitu kan. Sampai di jalan kadang tadi Mau udah kemana? dikunci belum Oh, ya? gitu. Kadang gitu kan. Terus mau balik lagi. Iya, betul. Nggak tenang ya. Yang parah kadang gini. Lagi ngobrol, tiba-tiba kita manggil istri kan. Tapi kita lupa, tadi aku mau ngomong apa ya? Pernah gitu gak? Iya kan? Nah, siapa tahu wajib pajak gitu, buat billing kan, tak tuk. Habis itu, tadi aku buat billing buat apa ya? Iya, betul. Nah, betul. kalau di tax payer account management bisa ngelihat Mm-mm. billing yang belum dibayar, jadi Iya. membantu juga mengingatkan gitu kan. Siapa Betul. tahu kemarin udah dibuat billingnya belum ya setoran ini ya atas tagihan STP misalkan udah di setor belum ya? Nah, lihat di billing. Betul juga sih itu. Nah, ini ada lagi nih SPT yang belum disampaikan. Jadi Oh. misalnya nih sama kayak tadi misalnya, Udah dibuat gitu maksudnya? iya udah buat draftnya, Draft, terus ya ke distract atau pending gitu kan, belum jadi Nggak jadi disampaikan. lapor. Nah ada listnya Uh-uh. gitu. Benar juga sih itu Mbak. Karena kemarin kalau nggak salah ya ada wajib pajak datang ke kantor tuh Mbak. Hmm. Itu cewek dia. Oke. Datang ke kantor, dia protes karena kena surat tagihan pajak. Oke. Ini beneran ini kena surat tagihan pajak. Dia ngerasa sudah lapor SPT masa PPN. Iya perasaannya. Perasaan dia pas dicek di SIDJP di sistem internal kita itu belum ada pelaporan. Tuh. Belum ada lapor nih Pak. Hmm. Ngeyel dia. Udah lapor Pak. Yakin saya udah lapor gitu. Buktinya mana gitu ya? Ya kalau sudah lapor pasti masuk ya. Sampai ditelepon sama dia kan adminnya mungkin kan. Ditelepon ke bosnya kan. Dikasihnya handphonenya ke aku kan. Aku angkat teleponnya kan. Kenapa Bu? Kamu udah lapor? Belum ada Bu. Karena handphonenya dikasih nggak aku balikin lagi. Kok dikasih apanya? Apa yang balikin? Kok diminta lagi Mbak? Kan dikasih apanya gitu. Iya nggak gitu. Nah intinya dia ngerasa yakin banget sampai nelpon Udah lapor bosnya itu udah SPT. lapor. Nah penasaran, aku ceklah di web faktur. Kebetulannya SPT masa PPN kan, Nah cek ini web dia. faktur. Ada ya draftnya Ada, ya? betul. Tapi statusnya belum lapor. Jadi udah posting ya? Kalau udah nggak salah, posting. ya posting, tapi belum lapor. Belum lapor. Jadi dia terhenti di kan biasanya kan posting, create SPT Iya, kan. Nah, buat SPT-nya kan menu buka gitu kan. Iya, buka. Harusnya buka, diterusin dulu kalau ada Masukin tanggal, lebih kurang gitu bayar. kan. Nah, kalau ada kurang bayar harus diisi dulu dibayar dulu, isi NTPN segala macam. Itu nggak diterusin. Iya. Makanya dia ngerasa dia udah buat padahal belum lapor. Nah, itu karena lupa tadi. Betul nggak? Nah, di sini ternyata juga di tax payer account management difasilitasi juga ternyata ya Iya, untuk mengingatkan betul. wajib Ada pajak. listnya. Betul. Dan sebelum SPT jatuh tempo, Mas Dwi, itu bakalan ada Warning, notifnya. iya, untuk wajib pajak gitu, untuk segera Oh, melaporkan bagus ya. SPT. Betul, jadi nggak akan, ya mudah-mudahan Betul, nggak ada cerita lupa-lupa lagi gitu kan, yang meminimalisir. Bener juga itu, Lupa. Mbak. Karena kadang-kadang wajib pajak ini kan apa namanya? Nggak ada kayak surat teguran penyampaian SPT itu. Kadang kan udah lewat. Udah lewat. Itu pun kadang ada yang pengingat sebelumnya iya, gitu kadang ya. pengirimannya juga siapa Betul. tahu dia lokasinya di mana gitu kan nggak Nyampainya nyampe. kapan gitu. Betul. Apalagi OP Mas Dwi. Karena sering OP kan lupa. sekali setahun ya. Jadi, betul, sering lupa. Evin aja lupa gitu kan, setiap Iya. tahun lupa. Walaupun kadang ada yang aneh. Apa tuh? Pelaporan SPT kan bulan Maret ya Mas ya? Maret. Paling Maret kan? lama. Orang pribadi kan? Iya, Paling lewat Maret paling kan? lama. Tiba-tiba September datang dong Mas. September. Aduh Pak, saya lupa lapor SPT. Lupanya lama. Pertanyaannya, ya kok jedanya lama gitu loh. Lupanya 6 bulan. Iya. Setengah tahun. Kok tiba-tiba Anda ingat di September ya? Iya. Apa yang mengingatkan Anda gitu? Tapi nggak apa-apa, walaupun lupa yang penting lapor ya. Penting lapor, betul, enggak. daripada nggak lapor ya. Better late than never katanya. Walaupun kadang-kadang di ujung-ujungnya ketahuan Mbak. Biasanya Apa tuh tuh? lapor itu ternyata itu Ada dari keperluan. perusahaannya. Kadang dari perusahaan ngingetin Oh, tuh. iya, Seringnya iya. gitu kan. Ada daftar-daftar mau lapor. Kalau enggak, kalau yang bukan karyawan
mau kredit ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ya. Bukan apa-apa, cuman biasanya kalau Iya. begitu butuh untuk peminjaman Baru deh ke ingat bank, mau baru lapor dia ingat, SPT. aduh belum lapor. Pas apalagi yang udah ngajuin NE gitu-gitu, tiba-tiba saya mau aktif lagi gitu. Betul. Jangan seperti itu sih. Kalau memang apa ya harus tertib. Makanya Gitu. itu kita menyediakan fiturnya tadi mas. Notifnya Ada tadi ya. notifnya, ada listnya juga SPT yang belum dilaporkan. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir sih, notif ini juga akan bekerja kalau notifnya dilihat. Betul nggak mas? Dibuka ya. Betul kan? Iya. Kalau notifnya dilihat. Iya. Karena kadang ada orang yang udah ada notif pun tidak dilihat. Kayak Mas Boy. Aduh. Dia di WA udah ada notif nggak dilihat kan? Anda udah lihat kan? Tapi nggak digubrisnya. Ntar jangan dibuka di sini. Contohnya seperti itulah. Di luar jam kerja, sorry. Ya kan? Betul ya mas? Oke. Jadi notif itu penting. Tapi kalau harus ada kepedulian juga akan kewajiban perpajakannya. Kalau nggak ada kepeduliannya juga sia-sia juga sih. Nah, jadi apa nih Mas Dwi? Perbandingan Perbandingan. aplikasi yang sekarang dengan yang sebelumnya Oh, gitu, gitu. resumnya. Perbandingannya yang pertama pasti lebih lengkap gitu, lebih bagus lah. Karena yang seperti profil tadi lah misalkan. Profil tadi kan mencar-mencar tuh ada di mana-mana gitu loh. Ada di Instagram. Bukan. Profil kan? Bukan profil bukan ya? perpajakan. Ya, ada di Istek Invoice Iya. lah, di e-faktur lah segala macam. Ada di JP online, Iya. macam-macam. Nah, sekarang akan disatukan yang dibilang Mbak Esther tadi terintegrasi di TAM tadi gitu. Terus ya juga komprehensif itu sih, lebih komprehensif, lebih apa namanya akuntabel, lebih transparan gitu. Terus bisa WP, monitoring permohonan. iya, memonitoring gitu. permohonan ya. Mm-mm. Nah ini ada satu lagi nih, WP dapat menguasakan hak dan kewajibannya. Jadi wajib pajak ini kan kadang-kadang ada yang nggak begitu ngerti perpajakan nih. Jadi Pakai butuh wakil. bantuan, ya pakai jasa gitu kan dari konsultan ataupun bukan konsultan. Nah itu mereka bisa daftarin dari sistem gitu ya, Ya. untuk menguasakan hak dan Betul. kewajibannya. Gitu. Jadi ternyata difasilitasi juga untuk Mm-mm. apa namanya? Diwakilkan atau Iya. dikuasakan gitu ya. Jadi secara sistem. Secara sistem juga, tapi iya. jadi udah terdaftar tuh nggak sembarangan seorang yang Betul. datang kan. Lebih bagus kayak gitu sih mbak, karena sekarang itu kadang-kadang kayak aku kan bukan sering, kadang-kadang jaga helpdesk kan. Iya. Sering. Kadang diwakilkan kan, diwakilkan orang, tapi ternyata wakilnya juga sama-sama tidak mengerti. Iya. Sering gitu kan. Nah, jadi terutama badan itu, badan banyak kayak gitu. Wakilnya datang, datang ke helpdesk, begitu duduk, Pak, mau lapor apa nggak tahu gitu ya. Iya. Lapor apa Pak? Nggak tahu, kepentingan dia sendiri nggak tahu gitu. Pernah ada yang, oh saya mau bayar PPN. Kata dia mau bayar PPN. PPN masa kapan? Masa pajak kapan? Ada nggak fakturnya atau apa biar kita jelas gitu. Nggak paham juga. Nggak paham dia, aduh nggak ngerti. Akhirnya dia nunggu yang biasa ngurusin pajaknya Datang juga. datang. Ternyata apa coba? Ternyata kepentingannya adalah dia ada, kalau nggak salah mungkin ada proyek kali ya. Oke. Tapi statusnya di KSWP-nya itu nggak valid gara-gara belum lapor SPT tahunan badan. Oh gitu. Kan jauh banget gitu kan. Iya. Dari dia minta billing rupanya KSWP gitu Mulai kan. KSPP terus ke SPT tadi Ke ya. SPT. Akhirnya ya udah larinya panjang jauh jadinya gitu loh. Maksudnya kalau diwakilkannya secara sistem kan kayak pakai konsultan ya, bisa pakai Iya. konsultan pajak. Konsultan pajaknya itu kan didaftarkan ke kita dulu kan, Iya, ke sistem kita dulu kan. didaftarkan ke sistem kita. Pastinya yang sudah sertifikasi ya istilahnya ya. Betul. Yang kompeten mengerti tentang Iya. perpajakan. Dan juga. menariknya nanti si konsultan itu melaksanakan kewajiban perpajakan si wajib pajak itu enggak pakai akunnya wajib pajak ini tadi mas, Pakai tapi akunnya pakai konsultannya. akun konsultannya gitu. Jadi jadi maksudnya aksesnya jelas gitu loh, nggak serta-merta Iya, betul. dikasih ini password login Iya. dan sebagainya gitu, enggak. Karena bahaya juga kan, misalkan kayak sekarang di JP Online yang ngelaporin orang lain, Iya. minta tolong gitu kan, dikasih loginnya kan bahaya Iya. kalau disalahgunakan. kan Iya. kemarin. Betul. Jadi kalau sekarang pakai konsultan, misalkan pakai konsultan,
pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya loginnya pakai akunnya konsultan. Jadi dia impersonate, Impersonate si ya. wajib pajak badannya itu tadi. Tahu nggak impersonate? Tahu lah. Tahu. Apa coba? Anak gehol. Imper. I. Imper. I apa? I itu Indah. indah. Menarik. Memang indah. Mencintai. Cintai. Per. Per 1 Juli kemarin NPWP sudah bisa Betul. dipakai. Pinter mas, lo pinter. Pinter. Bagus. Itulah impersonate. Betul. Jadi kalau misal konsultannya dia banyak WP-nya yang harus diwakilkan, berarti kalau dia masuk di akunnya banyak itunya ya. Iya, dan Sebagai bisa apa, sebagai apa itu gitu? aksesnya misalnya yang satu khusus SPT, yang satu khusus apa misalnya yang lain-lain gitu. Oh, jadi Misalnya. nggak semuanya gitu ya, bisa cuma nggak mewakilkan semuanya. tentang pembuatan SPT, Iya, gitu, bisa atau mengakomodir yang kayak gitu. cuma lapor SPT masa PPN Iya, aja misalkan betul. gitu ya, kayak gitu. Jadi itu kira-kira terkait tech account management, karena kedepannya kalau nggak salah kira-kira ini tahun depan mungkin udah berjalan ya Pak ya? Iya. Kemungkinan ya. Tetapi untuk pelaporan SPT infonya sih masih pakai DJP iya, online dulu. masih nunggu untuk kabar yang lah. 2024. Ikutin aja BTS terus, karena kita kan bakal update beritanya dari situ. Betul. Update banget sih. Update banget kita. BTS itu sehari 5 kali mas ya? Iya. Sehari 5 kali. Enggak ding, BTS. bohong ding. Ini kan T-nya terkini. Terkini. T-nya terkini. S-nya S-nya sangat update. sangat update. B-nya Berita. berita Nah. terkini dan sangat update, betul. Iya. Itulah BTS. Jadi ikutin aja terus BTS. Nanti kita juga bakal update berita, termasuk yang tadi pelaporan tahun depan pakai apa. Betul. Nah, ini nih kawan pajak. Jadi untuk supaya kawan pajak agak nantinya akan familiar dengan Cortex, Biar itu nggak kaget, sudah kan? disediakan simulatornya Mas Dwi di DJP online. Nih kalau bisa kelihatan nggak sih Mas Sini, Boy? pinjem. Oh. Bila ini. Jadi kalau kita buka DJP online, kalau misalnya Wah, dari kelihatan komputer, Kelihatan. Kelihatan kan? kalau dari komputer itu ada di sebelah kanan, kalau dari HP itu agak ke bawah sedikit. Nah itu kawan-kawan pajak silakan diklik, terus diregistrasi dulu mas. Ini saya udah kebetulan udah Daftar dulu registrasi. gitu ya. Jadi kita cuman masukin captcha gitu. Habis itu nanti dalam 3 hari akan diberikan link, password, sama user untuk menggunakan simulasi, simulasinya. simulasi. Jadi nanti teman-teman pajak bisa lihat tuh, oh kira-kira seperti ini nantinya aplikasi yang akan launching ya sebentar lagi ya. Betul. Siapa tahu dari obrolan kita ada yang aduh nangkepnya cuman 1%, 2% gitu kan. Tadi itu Nanti bisa klik-klik bapak di situ. botak kita ngomong apa sih gitu kan, nggak Bapak paham wasit. kan. Nah, Bapak wasit. iya bapak wasit tadi banyak ngujat soalnya Mbak di Ya kan DM bukan mas kan, tuh yang ya. dihujat, nggak perlu verifikasi. Makin banyak orang benci orang botak Mbak. Itu masalahnya. Oke. Jadi di DJP online ternyata DJP online ya? Iya DJP Ya, online. itu bisa daftar registrasi untuk ikutan Simulator Cortex. simulator Cortex. Jadi sekalian itu kayak praktek seolah-olah lagi ngejalanin Cortex itu. Jadi nantinya nggak kaget gitu kan. Dan di setiap menunya itu ada penjelasannya mas. Kalau pertama kali buka ya, jadi misalnya nih kayak tadi kan kita nerangin tuh debit gitu kan. Oh, ada pop-up-nya gitu Ada, rasanya. ada. Debit adalah ini gitu. Oh. Kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, misalnya tunggakan pajak dan lain-lain. Semuanya ada tuh gitu. Jadi penting banget lah untuk wajib pajak Bagus itu banget itu. di awal ya untuk belajar Mirip-mirip pengenalan. baru install aplikasi lah ya, kayak Iya. gitu, misalkan Metal Komsel misalkan gitu kan. Iya. Kalau baru install kan kita next langsung muncul Next pop up lanjut apa di sini gitu iya, kan. iya. Back Kayak di gitu. sini kayak gitu-gitu kan. Iya bener, bagus itu. Jadi biar nggak kaget ya mas ya. Soalnya kalau Iya. kawan-kawan pajak atau teman-teman ini pada tidak memanfaatkan latihan simulator Cortex itu, sayang banget gitu loh. Iya, dan Takut- takutnya kaget. Betul, tiba-tiba nanti Tiba-tiba lengkap banget nih gitu. Iya, tiba-tiba ada aplikasi ini langsung dibuka. Nah, kalau kaget kan kagetnya gimana mas? Kagetnya gimana? Ayam, Wah, ayam. suruh merhatiin kaget nggak mau? Kan kaget kan? Aw gitu. Iya. Itulah pokoknya bahaya kalau kaget. Oke, paling itu Ya, aja ya. sok. Udah berapa menit mas kita live-nya mas? Udah 2 jam lebih sih. Ah yang benar. Dua jam. Baru sebentar kayaknya. 1/4 15 menit ya? setengah jam. Nggak nyampe kayaknya. Oke lah, enggak.
Gimana Mbak Esther? Ada lagi mau disampaikan? Intinya itu sih teman-teman. Bakal ada aplikasi baru yang jauh-jauh lebih memudahkan teman-teman wajib pajak. Betul sekali. Namanya sebetulnya Kortek ya. Kortek. Cuman salah satu itemnya di dalamnya itu namanya Taxpayer Account Management yang kita bicarakan dari tadi itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pasti kan? Banyak banget tuh Mas. Mana emang ada? Nggak ada. Oke. Berarti jelas banget kalau nggak ada yang nanya. Berarti jelas banget. Iya, berarti sudah cukup jelas, sangat jelas. Kirain bakal ada yang nanya. Tadi Ada banyak. tadi HP yang ditunjukin di situ merek apa gitu ya. Enggak ya. Kirain ada yang bakal nanya kayak gitu. Enggak banyak. Ya udah. Ini ada pribadi sih pertanyaannya. Oke. Ada lagi Mbak Esther mau di ini Nggak atau ada. mau kita Udah sih. tutup aja? Iya, boleh ditutup aja. Dia senang banget. Hah? Kenapa? Ada pertanyaan sih dari Zipo Icup. Zippo? Zipo Icup. Zippo Icup nanya apa? Min, kemarin saya dapat WA katanya dari kantor pusat pajak minta konfirmasi data itu benar nggak? Konfirmasi pijik. Confirmations. Ya. Jadi Ya. sekarang memang hati-hati kawan-kawan pajak. Memang Banyak sekali iya scam. betul, banyak scam. Banyak WhatsApp yang ngirim confirmation pajak ya Mas ya. Yang minta data-data lah, apalagi kalau dia ngirim Link. itu jangan Silakan diklik. klik untuk konfirmasi. Betul. Bahaya banget tuh. Bahaya. Meledak HP-nya tuh. Enggak ya. Pokoknya bahaya, Meledak hati-hati. rekeningnya. Kalau teman-teman atau nyebutnya apa sih kawan-kawan pajak ya? Iya. Ngikutin kawan pajak. Instagram Ditjen Pajak RI atau Pajak Bengkalis atau pajak manapun lah yang resmi, akun-akun Instagram resminya. Itu pasti banyak kita ngasih warning terkait dengan terkait dengan scam, modus penipuan dan lain-lain. mengatasnamakan DJP. Direktorat Jenderal Pajak, betul. Jadi hati-hati. Itu tidak benar. Jadi diabaikan aja. Perlu kita tekankan juga ya bahwa DJP nggak pernah ya minta konfirmasi data profil kayak gitu Nggak melalui pernah. WA gitu Nggak ya. pernah, gitu. Tapi kalau misalkan kawan-kawan pajak ragu atau gimana dapat WhatsApp itu, Boleh. bawa ke kantor aja. Iya betul. Atau tanyakan ke Iya, AR-nya. tanya ke AR-nya. Biasanya kan ada AR-nya. Kalau nggak ya datang ke kantor pajak aja, nggak apa-apa. Nanya Paling langsung. ketemu Mas Dwi. Iya, nanti saya salurkan ke Mbak Esther. Nggak ada. Oke deh. Gitu. Ada lagi nggak Mas yang mau ditanyain? Wah, udah kayak kita cukupkan. Cukup aja di situ ya. Oke, kawan-kawan pajak semuanya, tetap ikutin BTS karena BTS. kita bakal update terus berita-berita terutama terkait ini perpajakan, yang terutama Kortek ini ya. Kortex, iya. Karena Kortek kan dalamnya banyak itu. Banyak banget. Kalau kemarin kalau nggak salah terkait apa ya Mas Martin ya? Pengelolaan SPT ya, bukan? Tahun lalu kan minggu Bukan, lalu. minggu lalu kan Kortek juga. Registrasi kalau nggak salah ya? Probis pembayaran. Iya, registrasi. Atau pembayaran? Probis pembayaran. Proses pembayaran kok. Pokoknya kemarin itu ngenalin juga tentang Registrasi isian udah. Kortek, betul. Iya. Udah. Pembayaran Pembayaran udah, udah. Nah, ini terus ini taxpayer account management account. udah, dan masih ada beberapa Masih ada probis lagi. lain gitu. Makanya ikutin terus, kita bakal update terus beritanya untuk kawan-kawan pajak semuanya. Dan kita undur diri aja kali ya. Ya, Dan terima kasih banyak Mbak Esther udah mau terima nemenin kasih banyak saya. Mas Dwi. Sorry kalau banyak ada kata-kata saya yang salah atau sikap saya yang agak-agak random. Enggak ya. Minta maaf. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Saya Dwi. Dan saya Esther. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.